lembaga doi muse Songoni no si majuta Horas, seluruh warga Pasadang, Simanjuntak, Sitolu, Sadaina, Boru, se-Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Kopi Nona, Jolo Mangopi Asa Marnona. Horas. Kali ini saya sudah kedatangan tamu Bapak Wakil Ketua Umum 5 Pasadang, Simanjuntak, Sitolu, Sadaina, Boru, se-Indonesia yang kebetulan memang membawahi bidang adat, budaya, dan sejarah, persis seperti podcast sebelumnya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bung Daniel. Pakai Bung ya kalau podcast ya. Horas. Jadi, Bapak Tedaon, Amang maju diri ini, Amang tuh kita sudah. Mau lihat Horas di Ita Saluhuna, au Edison Simajuta. Wakil Ketua 5 di Persaudaraan Simajuta Sitolu Sadaina Boru se-Indonesia. Domisili di Pontianak. Ya. Sitompuk nomor 10. Sitompuk nomor 10 Datu Silo. Datu Dolo. Datu Dolo. Ya. Artinya noeng Wakil Ketua Umum di PSSI dan B Indonesia, Ketua Umum di Pontianak, kan? Ketua Umum di Pontianak. PSSI B Pontianak. Sekitarnya. Iya. Sekarang kita mau tanya dong. Rasanya sudah terlalu panjang penjelasan dari Kepala Bidang Adat, Budaya, dan Sejarah mengenai kiprah PSSI B Indonesia, baik itu dari sisi adat, sejarah, maupun budaya. Mungkin yang kita inginkan sudut pandang yang berbeda dari Wakil Ketua Umum. Kira-kira apa tanggapannya atau apa mungkin ada PR dari PSSI B Indonesia ini terkait dengan adat budaya sejarah ini saat ini? Nah, melihat ya kalau kita sama-sama nonton podcast yang selama ini dibuat Ketua Bidang Sejarah dan Budaya udah monang, udah luar biasa bagus. Kita juga sangat apresiasi yang menjadi PR kita, tugas kita, bagaimana ke depannya adat budaya yang sudah dijelaskan. Ada beberapa podcast itu, dan itu menjadi satu, ya katakanlah menjadi pekerjaan kita ke depan, secara khusus untuk bagaimana menyadarkan dan memberikan kesempatan kepada generasi muda. Karena kalau kita orang tua sebenarnya hal-hal itu sudah menjadi pekerjaan dan hari-hari menjadi konsumsi kita. Alai mulut wakana poso perlu do lianota pengertian. Asa gebe dicintai halaki so menang dijelaskan nih. Apa itu Simajunta? Tahu jadi itu Simajunta. Kenapa dia harus marga Simajunta? Jadi sejarah-sejarah kita perlu menjelaskan kepada mereka, dan harapan kita ke depan generasi muda Simajunta, khususnya kaum milenial lah yang istilah sekarang ini, mereka itu benar-benar mengerti bahwa dia marga Simajuntak harus menjunjung adat dan budaya, secara khusus marga Simajuntak. Oke. Sedikit dipotong, Abang ya, karena Simajuntak 16, aku pun Simajuntak 16, tapi aku dari Tuan Kutar. Tadi Abang menyinggung bahwa ada perlunya hubungannya antara adat budaya sejarah ini harus diteruskan kepada generasi muda. Dan ini menjadi konsennya Abang ya di adat budaya sejarah ini. Apakah menurut Abang memang ini menjadi sesuatu yang polemik atau menjadi sesuatu yang sulit saat ini? Sebenarnya kalau dikatakan polemik tidak juga, tapi kita namanya melihat selama ini generasi muda sepertinya mereka kurang mengerti gitu, dan mereka kurang rasa memiliki bahwa adat dan budaya itu adalah bagian dari hidup mereka, karena mereka sudah menyandang Simajuntak, marga Simajuntak. Jadi ini yang perlu kita sadarkan, karena ada beberapa pertanyaan, kenapa harus ada adat, kenapa harus ada
kita melakukan acara-acara yang sepertinya tanda kutip membosankan bagi generasi muda, tapi bagi kita orang tua itu malah menjadi kesenangan. Jadi ini yang harus kita satukan pendapat yang agak sedikit berbeda bagi generasi muda. Dan saya sebagai wakil ketua umum Bima juga membidangi generasi muda dan olahraga. Dan sekarang kita sudah ada juga membentuk grup untuk generasi muda yang nantinya juga kita apa yang dikatakan udah Monang sebagai ketua bidang adat dan budaya harus kita transfer kepada generasi-generasi muda untuk mereka mengerti adat dan budaya itu penting bagi mereka dan kita wajib untuk selalu melestarikan budaya Batak khususnya dan Simajuntak pada khususnya. Tapi masalahnya yang sering terjadi ini fakta ya di lapangan ya, termasuk orang-orang muda ketika kita membicarakan sejarah, ketika kita membicarakan adat sama milenial, mereka menganggap ini barang usang, mereka menganggap ini ribet, menganggap bahwa ini nggak sampai lagi untuk sampai ke sana. Bahkan untuk sekedar mengetahui apa itu tulang, amang boru, kan sudah banyak lah anak muda sekarang ini manggil bapak tuanya om, manggil inang mudanya tante, ya hal seperti ini menjadi sesuatu yang saya pikir pro kontra dengan apa yang tadi abang bilang ya, bahwa ini harus ditransfer, sementara tempat mentransfernya anak mudanya merasa nggak tertarik. Kira-kira apa yang harus dilakukan ini untuk bisa mereka merasa itu tertarik, pengen tahu? Ya katakanlah katakanlah kita mulai dari rumah tangga, dari keluarga kita sendiri. Anak-anak juga kita harus berikan pengertian dan memang ajarkan bagaimana cara memanggil orang tua. Apakah itu udahnya, abang tuanya, tulangnya, berdasarkan ruhut-ruhut. Berdasarkan urutan marga, kenapa dia jadi tulang, kenapa mama ini jadi begini, kenapa. Jadi itu menjadi pekerjaan orang tua dan itu harus menjadi panggilan sehari-hari. Jadi jangan sampai nanti ditanya, kamu marga apa? Simajuntak dari mana? Simajuntak dari Pontianak. Dari Simajuntak dari Pontianak. Seperti itu. Dan kita sudah alami bukan hanya di Pontianak, mungkin generasi muda ada sering ditanya. Kamu Simajuntak dari mana? Dari Pekanbaru, dari Papua. Jadi ini menjadi PR kita sebagai orang tua. Memang Simajuntak itu berasal dari mana? Dan sejarah sudah dikatakan oleh Ketua Bidang Adat dan Budaya bahwa kita berasal dari mana. Dan ini yang harus kita selalu jelaskan. Dan itu sebenarnya kita mulai dari apa? Kita bagaimana memberikan pengertian dan menarik bagi anak-anak muda, generasi muda milenial itu. Lantas apa PR? Bagaimana caranya ini Parsadaan Simajuntak Situlusadaina Boruna Indonesia yang saat ini Wakil Ketua 5 yang membidangi itu adalah Abang. Bagaimana caranya PSSIB berperan soal itu? Kalau saya katakan berperan itu karena pertama kita kan dengan mungkin intensitas pertemuan kita kan kurang. Tapi dengan adanya podcast seperti ini, dengan adanya rekaman dan bahkan nanti kalau sudah menjadi banyak pengikutnya, itu akan otomatis dicintai oleh generasi muda ke depan. Oh berarti Simajuntak sudah besar. Simajuntak itu rupanya marga yang memang sangat-sangat unik. Jadi mereka tertarik dengan adanya. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan? Ya kita harus mengadakan bahkan bila perlu dilibatkan anak muda itu, generasi muda itu untuk apakah dia podcast atau apa yang membuat mereka senang. Itu dulu berdialog dengan mereka, berikan mereka kesempatan, jangan selalu didominasi oleh kita orang tua, dan itu memang penyakit kita orang tua. Jadi kita berikan kesempatan kepada generasi muda, bahkan kalau mereka mengkritik kita silahkan dikritik asal di koridor yang benar. Jadi artinya kita sebagai orang tua menyadari bahwa anak muda ini tidak mudah untuk ditarik interest mereka, tetapi kita bertanggung jawab menyediakan segala macam informasi itu, kalau perlu sebanyak mungkin agar di sela-sela kesibukan mereka, ya mungkin melalui podcast seperti ini, mereka sering mendengar dan pada akhirnya mengetahui sedikit tentang Simajuntak, tentang Parsadaan, tentang Punguan, tentang aktivitas dan lain sebagainya, sehingga akhirnya muncul keinginan tahu. Betul. Luar biasa. Ini cukup menyenangkan. Lantas ada pesan-pesan khusus untuk warga Parsadaan Simajuntak Situlusadaina Borus Indonesia? Ya, kalau pesan saya sebagai marga Simajuntak, kita tetap sehati, kita tetap selalu marsadani roha,
adong keperbedaan, mari kita buat itu menjadi suatu yang unik untuk menjadi pemersatu di Simajuntak. Mau lihat ya? Terima kasih sudah hadir dan kita harus angkat kopi dulu. Jolo mangopi asa marnona. Oras. Terima kasih. Lembaga doi musik, Songonido si majuta.